Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja ke kondisi IHSG. Untuk IHSG, hari ini ditutup di harga 6861 dengan persentase min 0,59%. Sesuai dengan prediksi saya bahwa hari ini akan terjadinya koreksi di IHSG ya. Sudah saya prediksikan dan memang tepat sekali bahwa hari ini memang koreksi. Untuk area closing-nya masih bisa bertahan di area support yang sudah saya buatkan di harga 6.859 ya, dan hari ini memang masih bisa menguat untuk area closing-nya. So far, kalau saya lihat sih selama IHSG masih bisa bertahan kurang lebih di harga, di atas harga 6.700 ini masih aman ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 6.700 ini masih aman dan masih ada peluang untuk lanjut naik lagi ya. Untuk menyentuh resisten di harga 7.000 itu masih possible dari segi IHSG ya. Jadi untuk IHSG prospek kedepannya masih bagus. Kita lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto hari ini ditutup di harga 16.175 dengan persentase plus 1,09%. Untuk Arto, kalau teman-teman mau mendapatkan momentum yang lebih bagus ya teman-teman tunggu saat di sini stokastik berada di area oversold ya. Itu agar momentumnya lebih maksimal dan juga profitnya lebih maksimal. So far kalau saya lihat Arto sebenarnya tadi sudah bisa TP ya. Tadi sudah bisa TP di harga 16.500, itu sudah area TP-nya. Untuk area resistnya ya di 16.275 hingga 16.675. Kotak merah ini merupakan area TP. Jadi seharusnya tadi sudah bisa TP ya kalau sudah mengikuti analisa saya. Untuk Arto ya kita tunggu saja selama dia masih bisa bertahan di atas 15.450. Ini masih ada potensi untuk menguat kembali. Kalau teman-teman mau buy ya tunggu saja saat dia breakout resistant. Ini lebih aman ya. Jadi tunggu dulu, wait and see. Kita lanjut, di sini ada saham Kapik. Kapik hari ini ditutup di harga 128 dengan persentase min 4,48%. Sementara Kapik hari ini memang perlu koreksi karena juga sudah beberapa hari ini naik terus ya. Memang perlu koreksi. Selama koreksinya masih bisa bertahan di atas 123, nothing to worry about, masih bisa naik lagi. Untuk area resistnya di 138, kalau memang ini di break, teman-teman bisa spekulatif buy. Area resistnya di 138 ya. Kalau sudah break dengan harga closing ya teman-teman bisa buy. Target TP-nya nanti di 151 dan selanjutnya di 165. So far untuk Kapik ini masih uptrend ya. Masih strong uptrend karena juga MA34, MA21 ya juga masih berjarak lebar. Jadi untuk Kapik masih oke ya prospeknya. Sorry. Kita lanjut, di sini ada saham Bape. Untuk Bape hari ini ditutup di harga 230 dengan persentase min 4,96% sesuai dengan prediksi bahwa Bape berhasil break area resist di harga 228 pada saat kemarin tanggal 18 Februari dan memang ini sudah mulai koreksi ya. Seharusnya ini harga openingnya juga sudah dijadikan area TP, kurang lebih mendekati area resist yang sudah saya buatkan ya. Kurang lebih di area sana. Dan untuk Bape sementara ada koreksi daily dulu ya. Masih ada koreksi daily dulu. Kalau saya perhatikan selama koreksi Bape masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas harga ya 210 ini masih aman ya. Tapi ya harus lebih diperhatikan lagi. Karena 210 ini merupakan area rawan. Kalau memang nanti 210 ini di break area closingnya, ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 186 hingga 192.
Jadi untuk BAP ya perhatikan dulu, memang perlu koreksi untuk lanjut naik lagi ya. Mungkin ya 2-3 candle lagi ya untuk koreksinya. Untuk target resistnya di 266. Kita lanjut, di sini ada saham EPAK. Untuk EPAK hari ini ditutup di harga 50 dengan persentase 0,0%. Kalau kita analisa secara teknikal pun juga nggak bisa. Kita coba lihat dari broker summary saja ya. EPAK Akom hari ini ada PD, Exit, dan AT, di sini ada MK, KK, dan NI ya. Ini juga bagi saya nggak seberapa penting. Jadi yang penting ya teman-teman mungkin yang mengajukan EPAK di daftar emiten hari ini yang akan saya analisakan di YouTube, mungkin teman-teman kesangkut di harga 50 dan nggak bisa jual. Ya teman-teman, kalau seperti ini ya apa kata Bandar ya. Jadi kalau Bandar memang naik ya teman-teman bisa jualan, kalau enggak ya sedikit susah. Karena kita sebagai investor juga kalau mau lihat atau mau beli saham ya juga lihat-lihat dulu. Secara teknikal ini nggak seberapa bagus, kalau fundamental masih belum bisa saya cek. Tapi kalau kita lihat juga secara stokastik ini masih belum ada arahan, akannya ada akumulasi besar-besaran atau enggak ya. Tapi ya teman-teman lihat saja, kalau memang bisa exit ya segera exit ya di EPAK, daripada nanti malah harganya mati. Ya. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA hari ini ditutup di harga 276 dengan persentase min 3,5%. So far untuk MPPA ada area supportnya ya. Di sini ada strong support di harga 240 itu area supportnya ya. Resist di 364 juga di 292. Untuk EPAK karena juga berhasil break area support di harga 292, ya ini masih EPAK berpotensi untuk lanjut turun lagi, MPPA ya, MPPA berpotensi untuk lanjut turun lagi di harga 240 ya. Ini MPPA masih berpotensi untuk lanjut lagi di 240 untuk koreksinya. Kalau teman-teman yang belum punya ya nanti bisa beli di harga 240 di area sanaan ya, di area sana. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy. Selama dia masih bisa bertahan di atas 240, yaitu boleh di hold ya. Atau saya buatkan area saja agar menghindari dari false break. Ya, 224 hingga 240 itu nggak boleh di break. Kalau memang di break akan turun lagi ke 186. Jadi untuk MPPA ya perhatikan saja, yang mau beli ya bisa wait and see. Kita lanjut, di sini ada saham BAUT. BAUT hari ini ditutup di harga 177 dengan persentase min 6,8%. So far untuk BAUT, karena juga pada IPO, secara teknikal juga nggak seberapa kuat. Jadi kita coba cek dari broker summary-nya dulu ya. BAUT hari ini yang paling banyak akum ada MG, kurang lebih 12 M ya, jadi ini menjadi sorotan. Rata-rata harga di 178,7, lalu juga ada YC dan XC, perhatikan di sini. Distribusi ada YP, YU, dan IP. Di sini YP sudah keluar barang cukup banyak ya hari ini. 26 M tuh di harga 180-an. Hari ini BAUT ya auto reject bawah, karena juga YP berjualan ya jualannya cukup banyak ya. Jadi untuk BAUT perhatikan dulu broker summary-nya. MG masih punya barang. Kita lanjut, di sini ada saham IATA. Untuk IATA hari ini ditutup di harga 200 dengan persentase plus 14,94%. Mungkin kalau teman-teman sudah perhatikan analisa saya, seharusnya sudah cuan ya. Sudah cuan banyak di IATA ini. IATA ini naik 14%, 15%, sudah sangat banyak ya. Untuk IATA di sini MA 34 dan MA 21-nya juga masih berjarak cukup lebar, masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya di IATA. So far kalau teman-teman mau tahu resistennya di mana, kita juga bisa gunakan psikologi resisten ya. Karena juga teknikalnya nggak seberapa kebentuk ya, belum kebentuk. Jadi untuk IATA ya kita buatkan safe zone-nya saja. Selama IATA masih bisa bertahan di atas 175 hingga 180, 175 hingga 180 ini masih ada potensi untuk lanjut naik lagi, boleh di hold ya. Tapi kalau memang sudah di break area ini 175 sudah di break, teman-teman bisa stop loss ya. Tapi memang range-nya agak jauh, jadi di minute sendiri. Kita lanjut, di sini ada saham Unilever.
Untuk Unilever hari ini ditutup di harga 3.810 dengan persentase min 1,04%. Jadi besok adalah hari penentuan ya. Kalau memang nanti Unilever break area 3.800 ini ada potensi untuk lanjut turun lagi ya. Kalau memang break 3.800 ya teman-teman perlu berhati-hati karena ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kurang lebih kalau memang break targetnya di harga 3.580 ya. Ini target dari Unilever. Jadi ya teman-teman perhatikan saja kalau closingnya masih bisa bertahan di atas 3.800 dan membuat rejection, ya teman-teman bisa hold, nanti tunggu saja untuk area exitnya di harga 4.000 ya, titik psikologis juga. Juga demikian untuk Unilever. Kita lanjut di sini ada saham Breeze. Untuk Breeze hari ini ditutup di harga 1.725 dengan persentase min 1,71%. Memang hari ini Breeze koreksi dulu karena juga sudah naik cukup banyak ya, jadi memang perlu koreksi wajar ya. Untuk area supportnya di harga 1.720 hingga 1.750. Jadi ya meskipun hari ini koreksi dia masih kuat ya, masih bisa bertahan closingnya di harga 1.725 yang dimana masih di dalam kotak berwarna ungu ini. Selama dia masih bisa bertahan ya kita hold saja, nggak ada masalah sih. Untuk target TP terdekatnya ya, resist minornya di area sini. Minornya di 1855 ya, itu untuk minornya. Untuk minornya di area sana. Untuk resistnya TP kedua di 1920 hingga 1945. So far untuk Breeze boleh di hold ya. Masih ada potensi untuk naik ini. Kita lanjut, di sini ada saham SKMI. Untuk SKMI hari ini ditutup di harga 96 dengan persentase plus 5,49%. SKMI juga ya sempat ini turun di harga 50-an ya. Turun di harga 50-an cukup dalam juga ini. Tapi ya rebound ya, sudah rebound. Kalau seperti ini teknikal nggak seberapa efisien, kita coba cek dari broker summary. SKMI yang paling banyak akum hari ini ada XC, KK dan AG, kurang lebih XC ya yang di sini 1,3 M, rata-rata harga 96, lalu yang distribusi ada NI, YU dan IN ya. NI juga ya rata-ratanya di 96, 1,9 M kurang lebih hari ini keluarnya. Jadi perhatikan saja rata-rata mereka juga di 96 kurang lebih harga closing hari ini ya. Untuk resistennya bisa di psikologis harga 100 psikologis ya. 100 juga ada di sini juga. Secara teknikal di 106. Untuk SKMI demikian, kita lanjut, di sini ada saham BBNI. BBNI hari ini ditutup koreksi ya di harga 7.750 dengan persentase min 1,9% dan koreksinya pun nggak menciptakan gap ya di sini. Untuk BBRI berhasil menutupi gapnya ya, jadi memang koreksi hari ini tujuannya untuk menutupi gap di harga 7.700 itu perlu ditutupi gapnya. Ada gap kecil di sini. So far ya bagus ya, kalau koreksinya untuk menutupi gap itu bagus. Jadi nggak terlalu menunda-nunda. Oke ya, jadi untuk BBNI selama dia masih bisa bertahan di atas 7.500 itu boleh di hold ya. Dia kalau masih bisa bertahan di atas 7.500 boleh di hold. Untuk target TP-nya kurang lebih di harga 800, untuk TP kedua di 8.500. Ini masih ada potensi untuk lanjut naik lagi di BBNI, boleh di hold. Oke, so far berapa persen ya ini? Kita coba cek. So far 20% ya. Oke ya untuk BBNI ya, cukup banyak. Kita lanjut, di sini ada saham BSKT. Oke, di sini kalau saya lihat BSKT karena juga faktor ISG yang koreksi, hari ini BSKT koreksi ya, cukup parah ya, minus 4%. Jadi memang hari ini BSKT koreksi, minus 4%. Sempat retest di kotak merah di harga 550 hingga 585. Jadi WSKT pun juga sudah break area support di harga 620 ini, akhirnya sudah di break. Oke ya, jadi ya apakah ada second chance untuk WSKT? Kalau memang nanti dia masih bisa bertahan di atas 550, oke,
Jadi kita mundurin lagi ya. Tapi mungkin ini batas terakhir kita sih. Ya selalu ada support baru dan support baru. Oke. Untuk WSKT ya, kalau dia masih bisa bertahan di atas 550, nanti akan terjadinya double bottom di sini. Ada potensi untuk naik. Tapi ya sebagusnya ya dan sebaiknya WSKT harus bisa bertahan di atas 620 ini lebih oke ya daripada nanti kita berharap double bottom di sini. Untuk WSKT ya prospeknya bisa diperhatikan dulu. Siap untuk stop loss. Kita lanjut, di sini ada saham Alpin. Alpin hari ini ditutup dari 480 dengan persentase min 5,88%. Tadi untuk Alpin sempat diangkat naik ya, opening dan tertinggi, open dan high-nya juga di 635 ini cukup tinggi juga ya untuk Alpin. Jadi ya meskipun tinggi ya bagus ya, 25% ini. Ya, 25% dari harga openingnya. Hingga closing itu 25%. Untuk Alpin ya secara teknikal ya, kalau mau teman-teman tahu, kita bisa gunakan Fibonacci. Di sini ada swing high, lalu ke swing low. Untuk Alpin ya, tepat sekali area resistnya di 630, untuk supportnya di 390. Kalau memang nanti berhasil break 630, akan lanjut naik lagi ke 775 ya. Untuk Alpin, secara teknikal perhatikan saja itu Fibonacci garisnya. Kita coba cek dulu dari Proxum. Proxum ada GR, XL, dan KK yang akum, di sini ada CC, BK, dan NI. GR ini masih punya rata-rata harga di atas ya, 500-an, CC juga distribusi hari ini. Untuk Alpin, demikian. Kita lanjut, di sini ada saham energi. Untuk energi sudah saya bahas juga di grup Telegram ya, tapi akan saya coba bahas lagi di sini. Untuk energi, karena juga di sini adanya, di sini ya, saya tandai. Oke. Nah, untuk energi, di kotak merah ini merupakan fase akumulasi. Ya, di sini fase akumulasi asing beli besar-besaran di sini ya, makanya volumenya besar-besar juga. Dan eksplosif mulai dari tanggal 18 Januari, pertengahan Januari, di sini sudah mulai diangkat naik ya, besar-besaran ini. Jadi memang eksplosif. Selama dia masih dalam fase akumulasi, ya teman-teman bisa hold, tapi kalau sudah distribusi, ya teman-teman bisa lepas. Secara teknikal, kalau dia masih bisa bertahan di atas 171, ya teman-teman bisa hold, target TP-nya di 196. Dan ya, sementara itu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 220 dengan persentase min 5,98%. MLPL juga ya, kalau saya lihat hari ini closing di area buy-nya ya, area support di harga 210 hingga 230 ini merupakan area demand. Selama dia masih bisa bertahan di atas 210 ini boleh di hold ya, karena sempat adanya sideways yang dimana kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan area demand. Ya, untuk MLPL selama dia masih bisa bertahan di atas harga 210 boleh di hold. Tapi kalau sudah break 210 ke bawah, teman-teman bisa stop loss karena ada potensi untuk lanjut turun lagi ke 180. Target TP dari MLPL di harga 270 hingga 282 ya. Jadi untuk MLPL demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Untuk Bevin hari ini ditutup di harga 1.265 dengan persentase min 1,17%. So far untuk Bevin masih boleh di hold ya kalau yang sudah punya, karena kalau saya lihat stokastik juga masih mengarah ke atas ya. Kalau teman-teman mau jual, nanti tunggu saja ketika stokastiknya berada di area overbought baru bisa dijual. Tapi target kita untuk Bevin masih di 1.325 hingga 1.340 ya. Tapi karena kita juga menggunakan trend resisten, ya trend resisten yang dimana kalau selama semakin hari semakin lama semakin resistennya tambah kecil ya, jarak resistennya. Jadi untuk Bevin, kalau teman-teman yang mau TP ya kemungkinan bisa di 1.300, 1.310 di area sanaan ya. Jadi lebih baik di TP dulu kalau sudah untung, karena kalau semakin lama nanti profit range kita semakin lama semakin kecil, karena ini tren resistennya di mana ini miring ya, miring.
Jadi untuk Bevin demikian, tapi masih ada potensi untuk naik ya. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini ditutup di harga 2.180 dengan persentase plus 0,46%. So far untuk Antam, ya hari ini juga ditutup naik. Tadi juga sempat diangkat naik di harga 2.200, tapi closingnya ya masih oke ya di 280. So far untuk Antam masih belum berani untuk menginjak harga closingnya, kurang lebih di atas harga 2.180 hingga 2.200. Antam masih belum berani ya untuk menginjak ke area sana. Perhatikan di sini bahwa stokastik juga saya lihat sudah mau crossing ya, jadi lebih berhati-hati. Mungkin kalau memang ada koreksi, ya teman-teman bisa wait and see dulu ya. Yang mau beli bisa tunggu saja di harga 2050 hingga 2090. Ini untuk entry price kita. Sebenarnya tadi juga sempat dibawa turun Antam ya. Kalau teman-teman sudah beli sih, ya seharusnya sudah punya barang ya. Untuk area resistnya di 2250 dan selanjutnya di 2450. So far untuk Antam memang karena juga nikel naik, makanya harganya naik. Kita lanjut, di sini ada saham BNBA. Untuk BNBA hari ini ditutup di harga 3.170 dengan persentase plus 1,93%. So far untuk BNBA kalau saya lihat di sini EMA 34 dan EMA 21 juga sudah mulai bertempetan, dan kalau memang ini bertempetan ada potensi untuk terjadinya golden crossing atau dead cross ya. Kalau memang terjadinya dead cross ya saya buatkan area saja ya. Jadi teman-teman juga bisa lebih chill gitu ya. Oke, ini merupakan area support dari oke, benar. Oke, ini merupakan area support dari saham BNBA. Jadi kalau dia memang masih bisa bertahan di atas 3.090 untuk area closing-nya, teman-teman boleh hold. Karena kenapa? Kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 3.090, ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya setidaknya di area resistnya ya. Pertama di 3.470 atau 3.500-an. Di sini kita juga bisa gunakan Fibonacci sebenarnya. Ya 3940 di sini ya. Jadi untuk BNBA demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. Ya, BGTG hari ini koreksi lagi dan kita masih wait and see ya. Di sini adanya emas sebenarnya ya. Ada emas di sini. Kalau teman-teman bisa manfaatkan momentum serta mengerti support resistance, bisa maksimal nih profitnya. Untuk BGTG yang belum punya bisa wait and see terlebih dahulu ya. Ini bisa di wait and see terlebih dahulu. Bisa wait and see karena ada potensi untuk terjadinya reversal yang dimana kita ketahui sendiri mulai dari tanggal 16 Februari di sini memang koreksi, nggak berhenti koreksinya. Tunggu saat nanti di harga 216 hingga 224 yang mau beli bisa di sini. Ya, yang mau beli bisa di sini. Untuk target TP-nya ya bisa diatur ya. Target TP-nya di area sini. 342 dan 368. Ya. Jadi untuk BGTG demikian. 216 hingga 224 area buy. Untuk area resistnya, area TP-nya di 242 dan 266. Kita lanjut, di sini ada saham UVE. Untuk UVE hari ini ditutup di harga 1.195 dengan persentase plus 2,14%. UVE juga kalau saya lihat ada area support kuatnya di harga 1.000 titik psikologis. Kalau teman-teman mau tahu area resist selanjutnya dari UVE, bisa saya bantu untuk carikan ya. 1285 next area resist. Dan lalu juga di 1.500 ya. Area resist, titik psikologis. Jadi untuk OVE perhatikan saja support di 1100, resist di 1285 dan 1500. Kita lanjut, di sini ada sampai SKT.
Untuk PSKT hari ini memang perlu koreksi karena kemarin juga sempat naik. PSKT koreksi di harga 117 dengan persentase min 3,31%. Untuk PSKT kalau kita lihat secara teknikal juga nggak seberapa efisien, tapi ya untuk aba-aba di sini masih adanya posisi uptrend ya. MA34 dan MA21 dari PSKT juga masih berjarak. Kita coba cek dari segi broker summary dulu ya. PSKT yang paling banyak akum ada YP, CD, dan XC, di istri ada MJ, XA, dan NAO. Di sini YP masih punya barang kurang lebih 800 juta di harga 118, CD di 120, distribusi ada MG, 2M kurang lebih hari ini keluarnya di harga 120. Ya teman-teman perhatikan saja, kurang lebih yang memang yang closing hari ini kurang lebih yang mendekati daripada harga average daripada akumulasi para broker tadi ya. Kita lanjut, di sini ada saham Chassis. Chassis hari ini ditutup di harga 105 dengan persentase min 1,87%. Untuk chassis ya ini masih ranging dulu ya. Ada support di chassis di harga 105. Ini area supportnya. Kalau memang sudah di break ya ada potensi untuk lanjut turun lagi ya. Kalau memang 105 di break ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kurang lebih kalau turun sih ya. Bentar. Kalau memang turun ya nanti di harga 97-an untuk target koreksinya di harga 97 ya untuk target koreksinya. Jadi untuk chassis perhatikan dulu, nggak boleh break 105 ini nggak boleh di break ya. Kalau sampai di break ini akan lanjut turun lagi. Untuk area TP-nya bisa di harga 110 dan 115. Kita lanjut, di sini ada saham BNGA. Untuk BNGA hari ini ditutup di harga 1015 dengan persentase min 0,49% setelah kemarin ada akumulasinya cukup besar. Ya, volumenya juga cukup tinggi, ditutup dengan persentase plus 3%. Hari ini BNGA ditutup koreksi. Koreksi wajar ya kalau saya bilang ya. Untuk BNGA area supportnya di sini ya. Support terdekat di harga 1010 ya. Support terdekat di 1010. Untuk area resistnya di resistnya di 1050. Selanjutnya juga ada di 1080, di 1015 ya. Kita list saja. Jadi untuk BNGA bisa perhatikan support di 1010, untuk target stop loss di 985. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra hari ini ditutup di harga 735 dengan persentase min 1,34%. So far ya kalau saya lihat Akra ini ada potensi pertama ya, adanya potensi untuk membuat pattern head and shoulder. Jadi di sini bisa jadi left shoulder, di sini head, lalu ada right. Kalau teman-teman mau spekulatif buy untuk Akra ya bisa tunggu saja di harga 720 untuk area buy-nya. Untuk target TP-nya ya juga bisa di harga 750 ya. Untuk antisipasi ketika teman-teman sudah buy di harga 720 dan ternyata ini di break, teman-teman bisa averaging down kurang lebih di harga 690. Karena kalau memang nanti ini jatuh di harga atau di kotak merah ini, berarti ini ada potensi untuk terjadinya double bottom ya, seperti itu. Untuk Akra ya sudah saya kasihkan tadi strateginya ya. Target TP-nya di 750 dan 790. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR karena juga baru IPO nggak seberapa efisien kalau kita lihat secara teknikal. Kita coba cek dari Proxum. Untuk ADMR, akum hari ini ada BK 10M ya di harga 1128. Lalu juga ada KI dan EP. Rata-ratanya ini yang distribusi ada YU, CS, dan BQ. Di sini ya cukup rata ya, YU 4M, 3,4M, dan 2,6M. Rata-rata YU keluar barang hari ini di harga 1133. BK ya rata-ratanya di 1128. Jadi BK ini masih punya rata-rata harga itu cukup rendah ya, di harga 1128. Oke, jadi untuk ADMR bisa perhatikan dulu, masih ada yang akum di sini. ADMR demikian, kita ya teman-teman kalau mau TP bisa perhatikan ini ya.
Di sini ada tren resist. Yang mau TP perhatikan ini, ya penting ini ya. Kurang lebih untuk next target TP ya di harga 1.200 itu untuk target TP ya, ADMR. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Elsa hari ini ditutup di harga 298 dengan persentase plus 2%. Volume hari ini juga cukup tinggi. Untuk area supportnya di 286. Ya, dan ini berhasil reject juga, membuat higher low. So far bagus, MA 34 dan MA 21 juga sudah mulai berjarak. Untuk Elsa ya boleh di hold ya, selama dia masih bisa bertahan kurang lebih di harga 286 ini boleh di hold. Untuk target TP-nya di 308 itu TP pertama, TP kedua bisa langsung di 342. Ya, jadi untuk Elsa masih ada potensi untuk naik ke harga 308 ya kalau saya lihat ya. Dan juga stokastik di sini golden crossing, semoga saja besok bisa menyentuh area 308 atau 306. Untuk Elsa boleh di hold, tunggu saja nanti TP-nya ya. Kita lanjut, di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga BWPT hari ini ditutup di harga 88 dengan persentase min 6,38%. Tapi sorry ya, saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab bahwa BWPT ini bisa openingnya di atas seperti ini ya. Saya kurang mengikuti. Ya teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah ya. Bisa komen di kolom komentar. Karena jujur di sini baru pertama kali sih saya lihat adanya kejadian seperti ini. Ya tepat juga di Fibonacci 127. Ya, untuk BPT supportnya di harga 86, resist di 92. Kalau memang nanti 86 di break akan turun lagi ke 81. Kalau resistnya nanti di break akan naik lagi ke 99. Untuk BPT normalnya ya di sini ya, teknikalnya di sini. BPT demikian, kita lanjut, di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT hari ini eksplosif dengan persentase plus 5% di harga 5.825 dan so far ya ini candle-nya full body candle ya. Kalau memang besok naik ya naiknya kurang lebih mengincar targetnya di harga 2.950 yaitu untuk mengejar targetnya di arah sana. Oke ya, jadi masih ada kesempatan yang mau TP ya bisa tunggu saja di 5.950 atau 6.000 di arah sanaan. Ya diatur sendiri money management dan risk reward-nya. Untuk area supportnya tetap di 5525 dan 5625 di kotak merah ini tetap menjadi area support. Kalau teman-teman mau buy bisa buy on breakout resist ya, itu lebih aman daripada buy on support. Jadi untuk ISAT masih ada potensi untuk naik besok ya. Kita lanjut, di sini ada saham DMMX. DMMX hari ini ditutup di harga 2000 dengan persentase min 6,78%. Dan menurut saya pribadi di sini sudah waktunya DMMX untuk downtrend ya. Ya, kalau saya lihat di sini sudah waktunya DMMX untuk downtrend. Apalagi ya jarang ya kalau saya lihat DMMX ini auto reject bawah itu jarang. Dan memang hari ini auto reject bawah. Untuk DMMX ya. Targetnya di 1730 untuk target koreksinya. Ini target koreksinya kalau memang masih bisa bertahan di atas 2000 ya kemungkinan akan reject. Ya, dan kalau memang reject di harga 2000 ini masih bisa menguat ya akan naik lagi ke harga 2190. Tapi kalau memang ini berhasil di break ya kemungkinan akan turun lagi ke 1730 ya di area sanaan. Jadi untuk DMMX ya memang seperti itu keadaannya. Mau nggak mau harus diterima. Kita lanjut, di sini ada saham Toba. Untuk Toba hari ini ditutup di harga 1450 dengan persentase min 2%. Hari ini Toba yang masih ranging di area MA 34 dan MA 21. Selama Toba masih bisa bertahan di atas MA 34 dan MA 21, teman-teman boleh hold atau kita kasih support horizontalnya di 1385. Selama Toba masih bisa bertahan di atas 1385, boleh di hold untuk target resistnya di 1570. Dan selanjutnya juga ada di 2000 hingga 2070 ya. Jadi untuk Toba demikian. Jadi untuk Toba masih oke ya kalau kita lihat dari closing hari ini. Masih oke. Tunggu saja selama dia masih bisa bertahan ya boleh di hold.
Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa join di grup Telegram saya langsung. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi juga, tinggal dipencet dan langsung join di grup. Mungkin sekian dari saya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.